Habibah, ini kan semua orang sudah tahu lah. Kita udah nonton dari kecil, saya juga pribadi udah sering nonton, sering menyaksikan atraksi seni debus. Tapi yang masih sering kelewat atau yang gak dipahami sama banyak orang, sebenarnya asal usul dari debus itu sendiri tuh seperti apa sih? Cerita orang tua dulu, debus ini semacam dikembangkan pada zaman Hasanuddin, kemudian dimerayat lagi pada zaman Sultan Tirtayasa. Nah itu, jadi siapa-siapa yang kira-kira mau jadi pendukungnya kesultanan, nah itu dicoba dulu dengan namanya almadan. Almadan itu semacam paku yang besar yang ditusukkan ke badannya. Nah, apabila dia sudah tidak mempan, berarti masih bisa jadi pendamping dari kesultanan, kira-kira gitu. Jadi debus itu awalnya adalah almadan. Almadan itu, ya, ditusukkan terus ke badan. ditusukkan ke badan untuk ngetes kesucian dari pengawal betul. sultan itu. Selain tentu kekuatannya dan lain sebagainya. Kekuatan sudah tidak bisa diragukan lagi, mereka pada kuat semua gitu. Jadi dengan uji terakhir dengan itu. Sebenarnya debus itu yang sekarang ini sudah modifikasi, sudah penambahan dengan karasmenan. Kalau orang pandai bilang karasmenan itu tambahan-tambahan seperti misalkan api, permainan nibung, kalau kita permainan duri-duri gitu, bahkan beling, itu hanya tambahan saja. Itu hanya untuk pertunjukan. Dulu sebenarnya nggak ada itu gitu awalnya. Bahkan tadi Abah bilang dulunya itu tertutup, pertunjukan tertutup untuk jadi hanya menguji saja. Untuk menguji kesucian sama kekuatan. Cuman budaya-budaya kesini mempertunjukkan bahwa debus ada nih, kita tonjolkan supaya Banten ini ada terkenal nih. Gitu. Ada nggak yang menentang hal tersebut? Sebenarnya di Banten ini banyak ulama-ulama Banten yang saat ini menentang karena itu sihir dari ilmu hitam, ilmu putih, ya tergantung penggunaannya banyak gitu. Jadi dari mulai daerah-daerah mana, ada yang pakai jin, ada yang pakai hodam, ada yang pakai kayak seperti itu. Kalau di padepokan saya, ya yang lain saya nggak tahu ya. Mungkin kita insya Allah tidak pakai amalan seperti itu, jadi hanya mencoba keyakinan. Bukan hanya kekuatan fisik ataupun yang lain, tapi keyakinan juga. Keyakinan diri. Keyakinan diri. Itu yang perlu kita tanamkan untuk memain debus gitu. Mungkin benang merah yang bisa ditarik tuh, kita tunjukkan seni debus ke dunia, tapi esensi atau nilai dari awalnya itu harus bisa ditekankan lagi ke mereka gitu kan. Jadi biar mereka itu nggak mempunyai persepsi yang salah bahwa ini itu pertunjukan kuat-kuatan, tidak manusiawi, bahkan melanggar atau yang seharusnya nggak dilakukan kepada anak. Padahal itu adalah esensinya untuk pertama mensucikan diri, kedua sebenarnya banyak nilai-nilai positif yang diangkat dari seni debus itu sendiri yang saya bisa simpulkan dari yang Abah sampaikan tadi. Pengalaman tentang debus ini. Siap, hatur nuhun pisan Abah. Terima kasih banyak udah diterima saya. Fire on the water, let your flame burn. 'Cause I'm just a wave moving backward, looking for a well out in the dust. Oh, I'm running out of time, but I'm moving still. Won't you hold me for a little while, dancing girl? Jadi yang kita mau lihat ini padepokan apa Ki? Padepokan Maung Pande. Maung Pande. Maung Pande itu punya arti sendiri atau? Jadi Maung Pande itu singkatan manusia unggul Pandeglang. Manusia unggul Pandeglang. Pandeglang gitu. Jadi walaupun Maung Pande ini banyak cabang di mana-mana, pasti orang Pandeglang aslinya gitu. Jadi cabangnya banyak. Banyak, alhamdulillah di Indonesia itu ada di 27 provinsi. Kita ada 240 cabang se-Indonesia.
mereka kebanyakan itu perantau asli Pandeglang dan alumni dulunya dari perguruan kita. Berarti Ki Surya ini salah satu yang sekarang ini membesarkan. Iya, saya guru besarnya lah. Guru besarnya. Di Maung Pandai ini ada apa aja, Ki? Ada garapannya kita Pencaksilat dan Debus. Pancasila dan Debus. Itu. Tadi saya baru ngobrol sama Abah Furkon soal Debus. Nah, beliau juga udah cerita lumayan banyak. Tapi kalau menurut Ki Surya sendiri, Debus itu asal muasalnya itu seperti apa sih? Debus itu tingkatan dari ilmu silat. Tingkatan dari ilmu Silat. Jadi kalau silatnya sudah mahir, mereka mempunyai ilmu kebatinan. Nah, ilmu kebatinan itulah yang mereka gunakan untuk ilmu debus gitu. Jadi tingkatan dari ilmu silat itu kebatinan. Kebatinan atau kawadukan kanuragan gitu. Nah, dalam kebatinan ini kan kita memakai hijib lah secara ininya atau wiridan gitu. Yang memakai dari hijib nasor, hijib akbar, hijib ripai, atau kita pakai tarekat nasabandiyah gitu. Tapi kalau di perguruan yang lain kita kurang tahu juga, itu versi perguruan Maung Pandai yang ada di Pandeglang ini. Kita kan udah sering nonton nih Debus dari dulu kan, dari kecil orang Pandeglang tuh udah pasti lekat dengan budaya seni Debus itu kan. Tapi sebenarnya ritual sebelum pelaksanaan ada bacaan yang harus dilakukan sebelumnya atau ada ritual apa gitu. Jadi intinya kita sebelum pentas itu mintalah sama Allah yang Maha Kuasa untuk diberikan keselamatan. Tapi kita juga saguru, seilmu, sarengkek, sakelit satenggelan ulah ganggu. Artinya di situ tidak bisa kita dijailin sama orang lain karena kita sudah mipit amit ngalamenta itu kan. Ya, jadi saguru, seilmu ulah ganggu itu ya. Siapapun yang mengganggu terhadap pelestari atau hiburan Debus itu pasti mereka lah yang menjahili yang kena celakanya gitu. Berarti ada nilai apa kalau misalnya kita mengganggu pasti ada karma atau ada karmanya gitu karena kita udah berbicara terlebih dahulu sebelum mementaskan gitu. Saya juga belajar katanya Debus itu awalnya dari Almadat, bener kan? Debus itu ya almadat. Adapun itu permainan golok, permainan api, permainan itu bagian daripada karasmen. Karasmenan itu bahasa Pandeglang, awas. Kalau orang Pandeglang nyebutnya karasmenan, tapi kalau orang luar Pandeglang itu atraksi. Jadi mereka yang dulunya itu yang sudah tidak mempan dipalu oleh Paku Banten itu atau almadat, Debus, berarti mereka sudah masuk bagian pengawal sultan. Nah, lama kelamaan nah, jadilah itu menjadi seni pertunjukan. Karena pengembangannya dengan seni pertunjukan lah Debus itu akan berkembang. Jadi sebenarnya di Karasmenan itu setiap daerah yang ada di Pandeglang itu punya khas, punya ciri masing-masing. Seperti di Menes ada Panjat Nibung, di Mandalawangi ada Timpa Halu gitu kan. Di Pandeglang ada membengkokkan behel gitu kan. Nah, jadi setiap Karasmen di Pandeglang itu punya khas masing-masing. Di Jiput kan ada laes kan gitu. Gitu. Jadi di Pandeglang ini memang kaya sekali sama kesenian Debus itu. Banyak. Yang namanya Karasmenan itu karamean kan, kamonesan gitu. Jadi nggak disebut kamonesan karamean kalau tidak banyak gitu. Pasti banyak aneka ragam kamonesan di Pandeglang ini gitu. Di balik Karasmenan itu pun ada filosofi masing-masing. Iya. Jadi itu pun masuk dalam kesenian budaya dari khas. Jadi ketika mereka sudah menampilkan itu bersamaan dengan almada dengan Debus ya sudah namanya Debus saja gitu. Sedangkan Karasmenan itu bagian daripada keramaian aneka ragamnya. Keren Ki, saya belajar banyak jadinya ini. Insyaallah yang penting ada itikat melestarikan. Satu, yang keduanya belajar memperdalam ilmu Debusnya seperti apa. Banyak yang mikir atau berpandangan seni budaya Debus ini agak bertentangan dengan nilai keagamaan. Kaki sendiri mau menjelaskannya seperti apa? Pertanyaannya di mana letak bertentangannya di mana itu? Kalau kita ditentang dalam sesajen atau dalam ritual itu bagian daripada budaya, itu bagian daripada adat. Tidak mungkin kan orang pemain Debus misalnya
langsung main api atau tidak mungkin kan. Mereka harus punya seni dulu kan, atau pakai silat ritual atau apa kayak kemasukan apa gitu kan. Nah, itu bagian daripada seni gitu, bagian daripada seninya gitu. Terus kalau berbicara masalah di sesajen atau Ritual sebelum. ritual itu hanya acara ritual saja itu. Jadi bagian daripada seni, karena itu bagian daripada budaya ditinggal leluhur kita. Intinya untuk mengkaji diri dari hal tersebut. Masing-masing punya simbol. Dia masing-masing simbol. Kelapa disimbolkan, kelapa itu kan dari pohonnya sampai akarnya sampai pucuknya sampai manjarenya itu kan berguna kan. Ya jadilah orang berguna seperti kelapa, kemana aja bisa gitu. Ada kembang 7 rupa 7 wewangian, kan memperlambangkan 7 lapis bumi, 7 lapis langit gitu. Itu ada kopi pahit, kopi manis, Nah, itu. rujak asam, itu kan. Itu bagian daripada pengkajian diri, rasa bahwa rasa manusia itu tidak sama gitu kan. Ada yang manis, ada yang pelit, ada yang baik gitu kan, ada yang jahat gitu. Itu. Jadi itu ritual tersebut melambangkan atau mewakili simbol-simbol yang tadi Iya, itu. Aki sebutkan, Iya. yang ada di kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita bukan sehari-hari. untuk memberikan sesajen kepada Oh, setan bukan. atau itu yang ngaco Ki, ya? Iya, itu. Atau kayak nilai-nilai yang bertentangan dengan agama. Iya. Jadi sebenarnya pemain debus ini harus Islam, harus Islam. Tidak boleh orang luar Islam main debus, tidak boleh, karena begitu dia belajar silat, begitu dia belajar ilmu kebatinan, kan dia harus ditarik dengan syahadat. Itu kan harus dia taat kepada guru, taat kepada Allah gitu kan. Jadi itu tidak sembarangan orang luar Islam bisa main debus. Tidak. Kalau atraksi mungkin bisa saja gitu kan, karena itu bukan bagian daripada debus. Tapi kalau untuk mewakili debus sendiri, apalagi yang dasarnya adalah al-madat, Iya, harus Islam, harus Islam. harus Islam, harus Muslim. Tapi untuk para pelaku atau yang udah aktif di padepokan ini, sebenarnya yang harus bisa lebih diperdalam itu latihan debusnya atau ilmu Kanuragannya, kebatinannya, kebatinan. dua-duanya. Jadi latihan mereka harus mempelajari ilmu kebatinannya, harus. Jadi harus seimbang Antara jasmani dan Rohani. rohani. Nah, ini perguruan kita.